Kita lanjutkan ke operasi tambahan dalam aljabar relasional. Operasi tambahan dalam aljabar relasional terdiri dari 4 ya. Dalam hal ini akan dipelajari 4, yaitu ada set intersection, kemudian ada inner join, ada outer join, dan ada division. Di mana nanti inner join akan kita bagi menjadi theta join, equi join, dan natural join. Sedangkan outer join bisa dibagi ke dalam 3 juga, yaitu left outer join, right outer join, dan full outer join. Mari kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu set intersection, atau bahasa mudahnya ini adalah irisan. Jadi, operasi set intersection berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel yang juga ada dalam tabel lainnya. Nah, ini kalau dalam teori himpunan, ini irisan ya. Kalau tadi ada gabungan, ini juga ada irisan. Nah, ini sama persis seperti dalam teori himpunan, yaitu irisan. Kalau dalam bahasa set intersection-nya sendiri, dalam bahasa operator tambahan, set intersection kenapa bisa masuk ke dalam operasi tambahan? Karena operator ini dapat diturunkan dari operasi dasar. Sebagai berikut ya, rumusnya ya. Nah, ini adalah means ini menunjukkan set difference-nya. Oke. Ini lebih lanjut nanti akan bisa Anda pelajari pada tentang teori himpunan. Biasanya ada di mata kuliah probabilitas atau statistika matematik. Nah, ini akan dipelajari lebih dalam. Untuk saat ini untuk diketahui saja. Kemudian query atau notasinya adalah seperti ini. Ya, irisan biasa. R beririsan dengan S untuk dua relasi R dan S. Nah, dalam penerapannya, seperti halnya pada operasi-operasi yang lain, set intersection sering digunakan bersamaan dengan operasi projection. Nah, sama ya, masih projection ya. Juga nanti operasi lebih kompleks lagi, jika ingin mengambil data yang lebih kompleks lagi, kita juga bisa gabungkan dengan operasi lainnya. Selection juga bisa. Nah, sekarang contoh. Tampilkan set intersection untuk NIP dari tabel dosen dengan NIP dari tabel mengajar. Nah, untuk set intersection seperti ini, karena kita ingin mengambil NIP, hanya NIP saja dari tabel dosen, ya, dan NIP saja dari tabel mengajar, sehingga yang dilakukan operasi irisan ini atau set intersection ini adalah proyeksinya. Ya, jadi kita memproyeksikan dulu dari tabel dosen, kita ambil atribut NIP, dan dari tabel mengajar kita juga ambil atribut NIP. Jadi ini ada digunakan proyeksi. Ingat ya, kita jadi mengambil satu atribut saja dari dari masing-masing tabel. Sehingga yang diiris atau yang dilakukan set intersection ini adalah proyeksinya. Oke ya, jadi penggabungannya atau kombinasi query-nya seperti ini nanti. Nah, misal di sini, inilah tabel dosen dan tabel mengajar. Kita akan ambil NIP-nya saja. Nah, NIP saja. Jadi kalau tabel dosen ini berisi identitas dari dosen, sedangkan tabel mengajar berisi mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Nah, kita ambil yang beririsan, maka hasilnya adalah nah, kita lihat. Kita lihat ya, ini ada D1, D2, D01, D02, D03, D04, ini ada D02, D02, D03, D03, D04. Kita bisa lihat, jadi yang ada di tabel dosen dan ada juga di tabel mengajar adalah 3 tupel ini, D02, D03, dan D04. Nah, sederhana sekali konsep dari set intersection. Kita lanjutkan ke operasi inner join. Operasi inner join hanya akan nanti hasil dari operasi inner join hanya akan menyertakan tupel dengan atribut yang sesuai atau cocok. Nah, tupel ya. Jadi kita lihat lagi, yang akan ditampilkan adalah tupelnya, tapi tidak sembarang tupel, yaitu tupel dengan atribut yang sesuai dengan kondisinya nanti. Sisa dari
sisa dari tupel yang tidak sesuai dengan kondisinya nanti tidak diikutkan dalam hasil atau relasi yang dihasilkan. Jadi yang ditampilkan cuma yang sesuai dengan kita anggap sesuai dengan kondisinya. Inner join terbagi menjadi 3, theta join, equijoin, dan natural join. Kita masuk ke yang pertama, yaitu membahas tentang theta join dan equijoin. Dua sekaligus. Theta join akan menghasilkan relasi gabungan atau join ya istilahnya ya. Nah, di mana tupel-tupelnya sesuai dengan predikat atau kondisi yang telah ditentukan. Nah, jadi diambil dengan tupel-tupel yang sesuai dengan predikat atau kondisi yang telah ditentukan. Notasinya seperti ini. RS. Kita misalkan tabel R dan tabel S lagi. Nah, ini adalah lambang untuk join ya. Join. Nah, seperti ini. Bouti ini. Lambangnya untuk join. Dan F ini adalah kondisinya atau predikatnya. Nah, kita lihat keterangannya. F menunjukkan predikat atau kondisi, di mana F ini merupakan kondisi tertentu dari suatu theta join. Nah, ini theta ya. Theta ini menunjukkan theta join. Kita lihat theta join. Theta join dari atribut pada relasi R dengan suatu atribut pada relasi S. Nah, jadi F ini akan menunjukkan theta join dari atribut pada relasi R dengan atribut pada relasi S. Oleh karena itu nantinya relasi dan atribut harus benar-benar di ininya ya. Pada theta join harus benar-benar didefinisikan dengan jelas, disebutkan dengan jelas. Nah, tetanya sendiri ini dapat berupa operator pembanding. Seperti ini tadi. Sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Nah, ini tetanya. Kemudian theta join dapat ditulis ulang dalam bentuk operasi selection dengan Cartesian product. Jadi, theta join ini pada dasarnya adalah operasi Cartesian product kemudian dilakukan operasi seleksi. Nah, seperti ini ya. Jadi, pertama kita lakukan operasi Cartesian product, kemudian lakukan operasi seleksi dengan kondisi atau predikat F ini tadi. F ini dan F yang di sini sama ya. F. Oke. Nah, jika predikat F tadi, F tadi dengan theta yang seperti ini ya. Dengan tetanya seperti ini. Nah, jika tetanya ini nanti adalah bentuk operasi persamaan atau sama dengan, maka theta join akan disebut dengan equijoin. Jadi equijoin adalah bentuk khusus dari theta join. Nah, dan theta join adalah bentuk umum dari equijoin. Nah, contoh, kita akan menampilkan seluruh data pada tabel mata kuliah dan tabel mengajar dengan operasi theta join. Nah, tadi ada tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Nah, kita perhatikan bahwa kondisi operasi theta join dapat dilakukan pada atribut kode MK, baik pada tabel mata kuliah maupun pada tabel mengajar. Nah, ini hilang sedikit ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Nah, untuk melakukan theta join, kita harus bisa menemukan suatu atribut yang domainnya sama kalau istilahnya tadi ya. Kita harus melihat itu dulu. Kalau tidak ada maka tidak bisa dijoinkan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada kode MK, di sini ada kode MK. Oke. Jadi theta joinnya nanti query-nya adalah kita sebut dulu tabelnya, mata kuliah dan mengajar. Oke ya. Seperti tadi ya. Kemudian satu operasi secara keseluruhan ini adalah operasi theta join-nya atau predikatnya. Jadi dilakukan theta join atau nanti equijoin karena ini sama dengannya. Yaitu yang mana mata kuliah dan kode mata kuliah pada tabel mata kuliah itu adalah sama dengan kode mata kuliah pada tabel mengajar. Nah,
syaratnya ini. Jadi yang ditampilkan adalah kode mata kuliah yang ada pada tabel mata kuliah dan kode mata kuliah yang ada pada tabel mengajar. Itulah tupel-tupel yang nanti akan ditampilkan. Baik, sekarang kita lihat terlebih dahulu kode mata kuliahnya. Kode mata kuliah pada tabel mata kuliah ada MKB 12, MKA 01, MKA 04, MKA 08, dan MKB 05. Sedangkan pada tabel mengajar kode mata kuliahnya ada MK 01, MK 04, MKB 12, MKB 12 lagi, dan MKA 01. Kita lihat sekarang. MKB 12 apakah ada di tabel mengajar? Di sini ada ya. Nah, di sini ada, kita pindah dulu. Ternyata di sini juga ada, bahkan ada 2. Oke. Kita simpan dulu. Oke ya. Kemudian MKA 01 apakah ada di tabel mengajar? Ada juga. MKA 01, MKA 01. Oke, ada. Kemudian MK 04, MKA 04 ada ya. MKA 04 ada. Nah, sudah habis ini. MKA 08 tidak ada, MKB 05 tidak ada. Oke, kita bisa kesampingkan ini ya. Sampingkan ini nanti, ini tidak ada ini. Sehingga kita memperoleh bahwa kode mata kuliah yang di tabel mata kuliah dan tabel mengajar sama-sama ada itu adalah seperti ini. MKB 12, MKA 01, dan MKA 04. Kemudian bagaimana hasilnya? Kita ingat lagi bahwa yang ditampilkan adalah tupel-tupel yang ada di kedua tabel ini. Di mana ada satu kondisi syaratnya adalah ini ya, ininya sama tadi, syaratnya ini. Tampilkan seluruh data. Nah, ini. Tampilkan seluruh data. Berarti nanti kita akan menampilkan seluruh di sini ya. Dengan seluruhnya ini. Bagaimana caranya? Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat, kita lihat di tabel mata kuliah terlebih dahulu. Nah, MKB 12. Nah, ini nanti urutan tupelnya bisa menyesuaikan ya. MKB 12 di sini ada satu ya, jelas ya. Di sini ada 2. Maka kita tulis MKB 12 basis data 2, kemudian sambungkan dengan di sini. D03, MKB 12, dan A. Nah, jadi hasilnya ada di sini. MKB 12, ini MKB 12, basis data, ini basis data, SKS2, ini SKS2, kemudian nyambungnya di sini ya tadi ya. Karena ini sama ya. Ini ya. D03 di sini. Maaf, ini D03 ya. Kemudian MKB 12 dan A. Nah, begitu ya. Jadi ditulis lagi. Selanjutnya juga sama, nanti berturut-turut seperti itu. Nah, ini sama ya, berturut-turut sehingga semuanya sudah bisa ditampilkan dalam tabel hasil. Menjadi tabel hasil. Semuanya akan ditampilkan dalam tabel hasil seperti ini. Dan inilah hasil dari theta join. Dan karena operasinya adalah sama dengan tadi, maka ini sekaligus menjadi equi join. Nah, nanti bisa dilihat lagi contoh-contoh yang lain, bisa dilakukan latihan, dan inilah hasilnya. Pada tabel hasil ini, semua atributnya dituliskan apa adanya. Karena kita cuma diminta untuk menampilkan seluruh data tadi. Nah, tidak ada permintaan khusus yang ditampilkan atribut yang mana. Nah, sedangkan untuk tupel yang mana kan sudah jelas ya. Dengan kondisi ini sudah menyeleksi tupelnya. Sedangkan atributnya nanti karena di sini diminta seluruhnya, maka bisa dituliskan semuanya. Begitu. Kemudian kita masuk ke join yang ketiga, yaitu natural join. Nah, natural join ini adalah sejenis dengan equijoin atau termasuk jenis equijoin yang disusun sedemikian rupa sehingga atribut atau kolom dengan nama yang sama dari tabel yang terkait hanya akan muncul sekali. Nah, jadi di sini ada clue dengan nama. Apabila ada atribut dengan nama yang sama dari hasilnya nanti, dari tabel-tabelnya nanti, maka atribut itu hanya akan dituliskan satu
sekali saja. Jadi dari tabel-tabel terkait, jika ada nama atribut yang sama, akan dituliskan sekali saja. Nah, syaratnya, tabel yang terkait memiliki satu. Jadi tabel terkait misalnya R dan S tadi ya, R dan S, memiliki satu atau lebih pasangan atribut atau kolom dengan nama yang sama atau identik. Dua, atribut atau kolom dengan nama yang sama tadi, tipe datanya juga harus sama. Atau kalau dalam bahasanya, domainnya harus sama tadi ya. Karena bisa jadi ada atributnya namanya identik atau sama, tapi ternyata domainnya berbeda. Dimungkinkan juga. Nah, ini syaratnya seperti ini. Jadi selain namanya sama atau identik, tipe datanya juga harus sama. Atau domainnya, ini domain lebih tepat ya, domainnya harus sama. Untuk query-nya, nah, query-nya cukup equi-join saja, tanpa ada embel-embel predikat F di sini. Berbeda dengan data join tadi, di sini R natural join S. Query-nya seperti ini. Nah, jika tabel R mempunyai dua atribut yang mempunyai nama atribut yang sama di tabel S, jadi atribut yang identik tadi itu ada dua, misalnya, maka natural join-nya akan melakukan kondisi join berdasarkan kedua atribut tersebut. Kondisi join-nya harus berdasarkan dua atribut dengan nama yang sama tadi. Nah, misal kita lihat kembali contoh data join di atas. Tampilkan seluruh data pada tabel mata kuliah dan tabel mengajar dengan operasi sekarang natural join. Ini sama ya. Jadi langsung query-nya mudah karena kita tidak perlu membandingkan nama atributnya. Secara otomatis natural join akan mencari atau kita akan mencari nama atribut yang sama dengan syarat atribut yang sama seperti yang tadi ya. Langsung ya, ini sama tabelnya dan tabel hasilnya seperti ini. Caranya sama seperti tadi. Nah, apa bedanya? Nah, ini kita lihat di sini ada tabel hasil, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, NIP, kelas. Ada 5 atribut. Sedangkan kita lihat di contoh data join tadi, tabel hasilnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, NIP, kode mata kuliah, dan kelas. Di sini ada 6 atribut. Nah, yang membedakan adalah di sini. Kita ingat tadi ya, bahwa atribut yang sama itu cukup dituliskan sekali. Nah, kita lihat kode mata kuliah ini pada dasarnya atributnya adalah sama. Nah, meskipun tadi namanya saya bedakan ya. Nah, kalau di sini namanya sudah sama ya. Nah, di sini harusnya namanya sama di sini. Ini harusnya namanya sama, ini nanti kode MK. Ini keliru ya. Nah, kode MK. Nah, jika ada yang sama maka cukup dituliskan satu kali saja. Nah, ini namanya harus sama nanti. Oke, seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja untuk menunjukkan di sini. Nah, ini kalau ini namanya sama, maka kita bisa melakukan natural join. Nah, itulah operasi inner join. Sekarang kita masuk ke operasi outer join. Nah, inner join hanya menyertakan tupel-tupel dengan atribut yang cocok pada kedua tabel. Dimana jika ada tupel-tupel tapi tidak cocok tadi dengan kondisinya, maka tidak disertakan dalam tabel yang dihasilkan. Nah, jika misalnya nanti kita tetap membutuhkan data-data yang tadi ya, yang tidak cocok ini, ingin ditampilkan pula, maka kita bisa melakukannya dengan operasi outer join. Nah, kita bisa melakukan dengan operasi outer join. Nah, dengan outer join, tabel akan digabungkan satu arah saja ya, sehingga dimungkinkan akan ada data 0 atau kosong di satu sisinya. Outer join ada 3, yaitu left outer join, right outer join, dan full outer join. Nah, di sini left dan right ini nanti sebenarnya sama saja, cuma beda nanti melihat dari kiri dan dari kanan. Ini seperti one to many dan many to one, seperti itulah. Pertama left outer join. Nah, notasinya
hampir mirip ya dengan natural join tadi ya. Kalau natural join seperti ini, kalau left outer join sama ya, tapi ditambah, nah ini ada tambahan di sebelah kiri, maka disebut left outer join. Left outer join atau kadang disebut juga dengan left join saja akan menghasilkan seluruh tuple dari tabel yang di sebelah kiri. Ingat ya, left ya. Dan hanya beberapa tuple dari tabel di sebelah kanan yang memenuhi kondisi dari join itu. Jadi yang tabel dari left itu akan ditampilkan semua tupelnya, yang di kanan akan ditampilkan yang memenuhi kondisinya saja. Hasilnya adalah menampilkan tabel hasil dengan menjadikan tabel pertama atau tabel sebelah kiri ya, atau left sebagai tabel acuan. Ilustrasinya nanti seperti ini. Jadi yang ada dua buah relasi A dan B misalnya, left outer join akan menampilkan seluruh tupel di A akan ditampilkan. Sedangkan di B hanya akan ditampilkan yang sesuai saja, di mana kita anggap sesuai yang di tengah ini ya, yang sesuai yang ini ya. Yang B tidak sesuai, atau B yang di sebelah kanan yang tidak sesuai dengan kondisi, tetap tidak ditampilkan, tapi kita menampilkan yang di kondisi yang di sebelah kiri, atau left-nya. Oke, itu konsepnya. Kita ke contoh. Contohnya, lakukan left outer join pada tabel mata kuliah dan tabel dosen berikut. Nah, ini ada dua tabel, tabel mata kuliah dan tabel dosen. Akan kita lakukan left outer join. Nah, yang mana yang akan dijadikan tabel acuan atau mana yang disebut dengan left, itu yang kita sebut pertama kali ya. Karena tabel mata kuliah disebut pertama kali, maka tabel mata kuliah ini yang akan menjadi left-nya atau tabel acuannya. Query-nya nanti seperti ini. Nah, pada dasarnya kita cukup menuliskan mata kuliah outer join dosen. Cukup seperti itu ya. Namun, jika kita menginginkan hanya mengambil beberapa atribut saja untuk ditampilkan, ini kita bisa menambahkan dengan operasi projection. Boleh. Jadi, ini saja sudah cukup, tapi jika ingin lebih khusus bisa ditambahkan operasi projection. Nah, dalam hal ini akan diambil atribut nama mata kuliah dan nama dosen saja. Nah, kita lihat dulu bagaimana bentuk tabelnya. Pada tabel mata kuliah ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan NIP. Nah, sedangkan pada tabel dosen ada NIP dan nama dosen. Nah, kita lihat lagi bahwa untuk melakukan outer join atau inner join tadi ya, jadi operasi join itu memerlukan ada atribut yang identik tadi ya, sama tadi atau identik tadi. Atribut yang sama atau identik tadi harus ada. Kalau tidak ada, kita tidak bisa menjoinkan kedua relasi tersebut. Oke ya, kita lanjut. Nah, ada di sini. Nah, kita akan melakukan left outer join. Query seperti ini, dan yang akan diambil adalah nama mata kuliah dan nama dosen. Dan tabelnya mata kuliah left outer join dosen. Jadi ini seolah-olah tabel mata kuliah ini dicaplok ya, dicaplok. Ini. Ya, yang dicaplok ini yang akan menjadi tabel acuannya. Oke ya, di sini. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini ada kita lihat dulu di atribut yang identik ini. Nah, ini ada D03 nanti bersesuaian dengan ini ya. D02 di sini ya. D04 di sini. D07 juga ada pasangannya. D01 juga gak ada pasangannya. Nah, ini nanti hasil dari D03 nanti akan ada berpasangan dengan ini. D02 akan berpasangan dengan ini juga. D04 akan berpasangan dengan di sini ya. D07 akan ada, karena tidak ada pasangannya akan 0. D07 0. Sedangkan pada tabel yang D01 ini tidak akan muncul. Kita lihat hasilnya seperti ini. Karena yang diambil adalah nama mata kuliah saja, maka kita ambil di sini ya semuanya nama mata kuliah.
Nah, kita lihat bahwa nama mata kuliah karena yang diambil ini semua ada ya. Nah, seperti tadi di sini menghasilkan seluruh tupel dari tabel di sebelah kiri. Nah, seluruh tupel dari tabel di sebelah kiri dan beberapa tupel dari tabel sebelah kanan. Jadi kita ambil tupel dari sebelah kiri. Kita kembali sini. Jadi di sebelah kiri karena mata kuliah sebagai lab tadi kita ambil semuanya. Ada basis data, ada statmat, ada kalkulus, ada aljabar, dan ada metstat. Ada ya. Kemudian yang di sebelah kanan kita sesuaikan berdasarkan atribut yang identik ini. Kita lihat lagi bahwa basis data tadi di sini dengan NIP D03, yang mana NIP D03 nama dosennya adalah Nindi Queen. Maka di sini ditulis Nindi Queen. Demikian pula dengan statmat, ini ada D02. Di sini D02 adalah Rofik Bos, maka di sini ditulis Rofik Bos. Kalkulus juga D02, maka di sini ditulis Rofik Bos juga. Sedangkan aljabar D04, di mana D04 dosennya adalah Bang Jago, maka di sini ditulis Bang Jago. Dan D07, karena di sini di tabel dosen tidak ada data tentang D07, maka di sini ditulis 0. Nah, inilah hasil dari left outer join. Bagaimana dengan yang di kanan di super professor ini? Di kanan tidak ditampilkan karena hanya menampilkan beberapa tupel dari tabel di sebelah kanan. Inilah left outer join. Kemudian right outer join. Nah, ini copy plug sama persis konsepnya dengan left outer join. Bedanya yang menjadi tabel acuan adalah tabel yang di sebelah kanan. Karena itulah disebut dengan right outer join. Nah, konsepnya sama. Right outer join sering disingkat dengan right join akan menghasilkan seluruh tupel dari tabel di sebelah kanan dan hanya beberapa tupel dari tabel di sebelah kiri yang memenuhi kondisi join-nya. Operasi ini merupakan kebalikan dari left outer join, akan menampilkan tabel hasil dengan mengacu tabel kedua atau tabel di sebelah kanan sebagai tabel acuannya. Nah, ini ya sama persis ya, cuma beda kiri dan kanan. Nah, lakukan right outer join pada tabel mata kuliah dan tabel dosen. Nah, ini mana yang right yang disebut kedua saja ya, kalau tidak ada keterangannya. Biasanya nanti dalam soal lakukan right outer join pada tabel A dan tabel B dengan tabel acuan adalah tabel apa misalnya, tabel A atau tabel B-nya. Akan disebut tabel acuannya. Nah, di sini tabel dosen sebagai tabel acuan pada right outer join. Oke. Untuk query-nya sama persis seperti left outer join. Cuma bedanya yang dicaplok ini di sebelah kanan. Karena dosen sebagai tabel acuan. Dimana proyeksinya sama ya, nama mata kuliah, nama dosen ya. Oke. Kita punya tabel yang sama. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang yang menjadi acuan adalah tabel yang di sebelah kanan. Dan kita harus punya tabel yang, atribut yang identik lagi. Di sini ada nama dosen, D01 super profesor, D02 ada Rofik Bos, D03 ada Nindi Queen, dan D04 ada Bang Jago. Dengan kondisi seperti ini, kita lihat D03 akan nyambung ke sini. D04 nyambung di sini, D02 akan nyambung di sini dan di sini. Nah, seperti pada tabel, seperti pada left outer join tadi, karena di sini D01 tidak ada di tabel mata kuliah, maka di sini nanti akan berisi 0 ya. Sama 0. Dan D07 karena tidak ada ini ya dari tabel dosen, maka di sini tidak memenuhi kondisi sehingga nanti tidak ditampilkan dalam hasil. Inilah hasilnya. Nah, ini kenapa nama mata kuliahnya di awal baru nama dosen, karena kita menuliskan nama mata kuliahnya duluan ya pada operasi proyeksi ini. Tidak masalah. Sehingga kita bisa lihat super profesor di tabel mata kuliah tidak ada, maka dituliskan dengan 0. Dan di sini seterusnya Rofik Bos dengan statmat, Rofik Bos dengan kalkulus, Nindi Queen dengan basis data, dan Bang Jago dengan aljabar. Inilah right outer join. Nah, jadi sama.
Jika bisa memahami left, maka akan bisa memahami yang right. Oke. Kita lanjut dengan full outer join. Full outer join ini gimana? Ini adalah kombinasi dari left maupun right. Full outer join disebut juga dengan full join, menghasilkan seluruh baris dari kedua tabel termasuk data-data yang bernilai 0. Jadi mudahnya adalah hasil dari tabel left outer join dengan tabel right outer join, hasilnya tabel hasil tadi digabungkan saja. Nah, merupakan gabungan dari operasi left outer join dan right outer join yang akan menghasilkan semua baris data dari kedua tabel. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Semua akan ditampilkan. Contohnya sama ya. Karena full outer join, jadi tidak ada tabel acuan atau bisa disebut kedua-duanya sebagai tabel acuan. Nah, di sini ini ya sama ya, dicaplok dua-duanya ya. Baik tabel mata kuliah maupun tabel dosen. Nah, ini dicaplok ini ya. Tabelnya masih sama dan nah, ini nanti kita lihat ya. Kita sekarang perhatikan yang tidak ada pasangannya. Di sini nanti akan ditulis 0. Di sini juga akan ada keterangan 0. Di tabel hasil kita lihat ya. Nah, ini dituliskan, bisa kita menuliskannya seperti ini ya. Jadi lihat di sini ada 0 untuk match start ya. Dan di profesor juga ada 0, super profesor. Yang lain juga sama. Nah, sudah. Nah, seperti ini saja full outer join. Nah, ini. Sehingga jika sudah memahami left outer join, otomatis akan memahami right outer join. Dan jika sudah memahami right outer join, juga karena left sudah dipahami, maka full outer join juga bisa dipahami. Dan yang terakhir, setelah set intersection, inner join, outer join, kita masuk ke division. Operasi division dari dua tabel R dan S dilambangkan dengan seperti ini nanti notasinya, akan menghasilkan suatu relasi atau tabel dengan struktur tabel sebagai berikut. Jadi struktur dari tabel dari tabel hasil pada operasi division itu yang pertama, atribut atau kolom berasal dari tabel R yang tidak terdapat pada tabel S. Jadi misal R nanti ada 3 atribut ya, A, B, dan C. Sedangkan tabel S ada satu atribut B. Maka hasil dari operasi division ini, atribut yang akan dihasilkan adalah atribut A dan C. Nah, di sini B tidak ada karena kita lihat lagi atribut atau kolom yang berasal dari tabel R tapi tidak terdapat pada tabel S. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, ini dilihat dari atributnya. Sekarang bagaimana dengan tupelnya? Nah, tupelnya adalah berasal dari tabel R. Ya, kita lihat di tupel-tupel pada tabel R lagi yang terdiri dari himpunan tupel dari tabel R tadi yang cocok atau sesuai dengan tupel atau kombinasi setiap tupel di S. Ya, nanti akan kita lebih paham dengan contohnya. Ya. Syaratnya, jika atribut A, kita tuliskan dengan R.A ya, dari tabel R, dan atribut A dari tabel S, maka A dari tabel S itu merupakan himpunan bagian dari atribut A pada tabel R. Dengan atribut A pada tabel S tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Tidak boleh. Ini harusnya tidak boleh himpunan kosong ya. Begini harusnya. Nah, tidak boleh kosong. Bukan 0 ya, tidak boleh kosong. Oke. Nah, sekarang contohnya. Misal ada tabel R dengan atribut X.A dan Y.A, di mana ini masing-masing tupelnya X1Y1, X1Y2, X1Y3, X1Y4, X2Y1, dan sampai X4Y4.
Ini adalah dari tabel R, kemudian ada tabel S1. S1 hanya ada satu atribut dan satu tupel, yaitu atribut YA dan tupelnya adalah Y2. Nah, kalau berdasarkan ini tadi, atribut kolom yang berasal dari tabel R tapi tidak terdapat pada tabel S. Nah, gitu. Sehingga di sini apa atribut yang ada pada tabel R tapi tidak ada pada tabel S? Di sini sama-sama ada R ada XA dan YA, S ada YA. Sehingga yang ada pada R tapi tidak ada pada S. Di sini S1 adalah XA. Nah, nanti hasil dari ini adalah ini ya. R adalah X titik A untuk atributnya. Tinggal nanti kita menentukan tupelnya. Nah, sudah. Nanti tupel yang muncul adalah, atribut yang muncul adalah XA, X titik A. Sekarang kita lihat tupelnya yang bagaimana. Nah, kita lihat pada tupel di S1 ini. Ini ada Y2 ya. Y2. Nah, kita lihat operasi Y2. Kita lihat Y2 semuanya ada. Ini ada di sini dan di sini juga ada di sini. Ini Y2-nya. Jadi nanti tabel yang akan muncul hasilnya adalah XA dengan hasil adalah ini ya, X1 karena Y2 ini X2, X3 dan X4. Kita lihat karena Y1. Ini yang lain Y1 karena tidak sesuai dengan Y2 tidak akan ditampilkan ya. Yang Y1, Y3, Y4 tidak akan ditampilkan. Jadi di sini ada nanti coret, ini coret, 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 coret. Dan ingat yang ditampilkan hanya XA saja, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Maaf ya. Ini ini oke, ini keliru ya. Ini harusnya yang ini X1, X2, X3, X4. Ini harusnya YXA, X1, X2, X3, X4. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana jika ada dua tupel? Dengan cara yang sama, kita melihat di sini ada Y2 dan Y4. Yang kita lihat ya, Y2 dan Y4. Oke, saya hapus. Yes. X1, X2, X3, X4. Ini harusnya X titik A. Nah, sekarang kita bagaimana jika Y2 dan Y4? Nah, di sini kita lihat. Nah, kita lihat ada Y2 di sini. Y2 dulu ya, Y2, Y2, Y2. Kemudian ada Y4, Y4. Ya, kita lihatnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Yang bisa muncul adalah X di mana punya Y2 dan Y4 secara bersamaan. Nah, kita lihat ya. Ini ya. Kita lihat X1 punya Y2 dan X1 berpasangan dengan Y4. Oke, jadi di sini nanti bisa ditulis X1 bisa masuk. X2 ada Y2, tapi X2 tidak ada Y4. Jadi X2 ini tidak akan bisa masuk. X3 ada Y2, tapi X3 tidak ada Y4 ya. Ini juga tidak masuk. X4 ada Y2 dan X4 ada Y4. Oke, jadi X4 ini juga masuk. Oke, seperti ini ya. Sehingga hasilnya begini. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini salah lagi ya. Ini harusnya XA. Ini X1. Ini X4. Nah, ini salah ini. Ini salah. Ya. Oke.
Kemudian bagaimana jika, ini contoh lagi, bagaimana jika ada 3, Y1, Y2, dan Y4. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat di sini. Y1, Y2, Y4. Oke ya. Ini ada Y1, Y2, Y4. Y1, Y2, 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 Y4. Oke. Y3 tidak ada, jadi ini bisa dicoret. Y3. Nah, kita ambil yang punya semuanya. Ya. Jadi, dengan jelas bahwa tadi kita lihat dari bawah, sekarang dari atas saja lagi ya. X1, Y1, X2, Y2, X1, Y4. Ada semua ya, sehingga kita bisa menuliskan X1. Kita bisa lihat lagi X2, Y1 ada, oh ada. X2, Y2, oh ada. Tapi X2 tidak ada pasangan dengan Y4, sehingga di sini tidak jadi ikut. Di sini juga X3 hanya berpasangan dengan Y2, tidak ikut. X4 ada Y2 dan Y4, tapi tidak ada Y1, sehingga X4 juga tidak bisa. Sehingga hasilnya di sini hanya X1 saja. Ini harusnya X-A, X1. Nah, seperti inilah operasi division. Nah, ini division. Nah, sudah. Operasi division seperti ini. Nah, ini nanti akan berguna sekali pada saat kita praktek dengan SQL ya. Di MySQL nanti. Nah, sebagai tambahan, tadi pada back inner join dan terutama pada outer join, kita harus punya atribut yang sama. Nah, atribut yang sama, yang identik ya. Nah, dalam bahasa MySQL atau dalam bahasa praktek atau dalam konsepnya, inilah yang kita sebut dengan nantinya yang satu menjadi primary key dan yang satu menjadi foreign key. Nah, ini ya. Ini penting sekali. Jadi, operasi join baru bisa dilakukan ketika ada dua tabel itu saling berrelasi berhubungan. Dengan relasinya ada pada primary key dan foreign key ini. Jadi, kita lihat saja mana yang akan menjadi primary key, mana yang akan menjadi foreign key. Kalau dilihat sekilas, inilah primary key-nya dan ini foreign key. Oke. Jadi begitu ya. Inilah hubungan antara nanti aljabar relasional dengan primary key, foreign key, dan juga nanti yang akan kita gunakan pada saat praktik menggunakan MySQL. Selanjutnya nanti akan kita pelajari tentang kalkulus relasional.